Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aulia Rahma dengan NPM 0231241164. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan marketing communication analysis dari brand lokal yaitu Denblank yang dikenal sebagai brand slow fashion dengan gaya minimalis dan clean look. Denblank sendiri ini merupakan suatu brand fashion lokal yang didirikan oleh Mutiara Kamila Atia pada tahun 2012 saat beliau masih berumur 15 tahun. Brand ini tuh kemudian melakukan rebranding menjadi Denblank pada tahun 2017 karena pada awalnya namanya adalah Blankwear dan resmi menjadi PT pada tahun 2019. Denblank sendiri ini dikenal dengan konsep fashion minimalis dan memiliki tagline yang unik, yaitu blank yang artinya Bismillah laku banyak. Kemudian untuk segmentasi pasarnya dari geografis dan demografis, Denblank sendiri ini menargetkan wilayah urban atau kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, bahkan sampai ke Makassar. Secara demografis juga target utama mereka itu adalah seorang perempuan, namun enggak disangka juga bahwa Denblank sendiri ini juga membuka pasar untuk pria sebagai secondary marketnya, yang dimana rentang usia yang dituju itu adalah sekitar 18 sampai dengan 35 tahun, yaitu Gen Z dan juga milenial. Dari sisi pekerjaannya sendiri, targetnya itu seperti mahasiswa, first jobbers, yang profesional, content creators dengan pendapatan menengah ke atas karena produk Denblank sendiri ini merupakan termasuk kategori yang premium affordable. Kemudian ke segmentasi psikografis dan perilaku. Secara psikografis tuh Denblank ini menyasar konsumen yang menyukai gaya hidup yang minimalis, lebih memiliki kualitas dibandingkan dengan kuantitas, serta peduli pada isu keberlanjutan atau eco-conscious, yang dimana nanti perilaku konsumennya itu mereka mencari pakaian yang lebih fungsional dan lebih fleksibel. Misalnya bisa dipakai dari kantor langsung menuju untuk hangout. Selain itu juga mereka cenderung loyal terhadap brand yang mempunyai ukuran konsisten dan material yang lebih nyaman. Kemudian target pasar mereka tuh lebih mengarah pada niche marketnya sendiri, yaitu pencinta clean look estetik dan minimalis style. Yang dimana nantinya tuh kebutuhan utama targetnya itu adalah pakaian multifungsi, yang dimana untuk mobilitasnya tuh lebih tinggi. Nilai utama yang mereka kejar tuh adalah konsumen pencari kualitas. Kenapa? Karena mereka itu membeli pakaian kan karena sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai investasi jangka panjang. Kemudian dari strategi STP-nya sendiri itu segmentasinya adalah individu urban usia produktif yang mencari basic esensial berkualitas tinggi. Targeting mereka adalah lebih fokus pada mahasiswa dan first jobbers yang ingin tampil lebih rapi dan gayanya lebih minimalis. Kemudian pada positioning Denblank diposisikan sebagai brand minimalis daily wear yang menawarkan kualitas butik atau internasional, namun dengan harga yang masih relevan untuk pasar lokal. Kemudian kita lanjut ke tahap USP analysis. USP Denblank itu bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama itu quality. Mereka itu menggunakan bahan seperti tencel, linen lokal yang dimana ini berkualitas premium yang lebih tahan lama. Kedua, service excellent. Mereka memiliki layanan omnichannel serta size chart yang lebih akurat sehingga mengurangi return. Kemudian yang ketiga itu price, yaitu harga produk mereka tuh sekitar antara 150 sampai 500 ribu, namun tetap sesuai dengan kualitas dan durabilitasnya. Kemudian yang keempat ini ada speed. Speed ini mereka itu rutin meluncurkan koleksi dengan sistem drops yang mengikuti tren konsumen secara efisien, tahap demi tahap tren. Kemudian selanjutnya di sini ada marketing mix
7P. Oke, strategi marketing mix dan blank menggunakan 7P itu dimulai dari produk. Mereka tuh seperti menjual basic essential seperti shorts, clothes, blazer, kitwear, dan warna-warna seperti earth tone. Kemudian dari price-nya sendiri tuh mereka memakai strategi harga psikologis seperti 249.000, kayak di tengah-tengahnya 500.000 ya. Kemudian untuk price-nya itu mereka menjual lewat website sendiri, dia punya web sendiri, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, serta toko-toko offline yang ada nih di Jakarta sama di Bandung. Kemudian juga mereka melakukan promotion, dilakukan melalui influencer collaboration seperti Instagram Ads, Shopee Live, yang dimana nanti people-nya itu adalah didukung nih oleh tim desain in-house dan customer service yang responsif. Proses mereka tuh memiliki quality control yang ketat. Dari packaging eco-friendly-nya aja itu dia benar-benar packaging yang eco-friendly banget. Kemudian yang terakhir adalah physical advice, terlihat dari packaging minimalis dan store design yang lebih clean dan juga estetik. Kemudian selanjutnya di sini adalah promosi unik kampanye antara Isyana for the Blank, yang dimana salah satu promosi unik di Blank ini adalah kampanye Isyana for the Blank yang merupakan kolaborasi dengan Isyana Sarasvati, yang dimana kampanye ini tuh nggak hanya menjual produk tapi juga ngebawa storytelling tentang gaya hidup seperti karir, personal branding. Kemudian juga koleksi ini juga menggunakan material ramah lingkungan yang didesain terasa lebih eksklusif karena dibuat sesuai karakternya Isyana yang menyukai warna-warna merah marun. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada promotion mix analysis dari kampanyenya Isyana for the Blank, yaitu pada promotion mix ini Blank itu menggunakan pendekatan digital marketing melalui video sinematik dan storytelling yang dibuat di media sosial. Selain itu juga mereka memanfaatkan public relation-nya dengan menjadikan Isyana itu sebagai suatu muse untuk meningkatkan suatu kredibilitas dan citra elegannya. Kemudian yang terakhir itu adalah sales promotion. Mereka juga menerapkan sistem eksklusif drop atau peluncuran terbatas, yang dimana ini akan menciptakan suatu urgensi sehingga konsumen itu terdorong untuk membeli lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini ada kolaborator untuk blocking kontennya. Jadi contoh blocking konten ketika dan Blank itu adalah tampil di Jakarta Fashion Week 25, yang dimana di event tersebut tuh dan Blank itu memperkenalkan koleksi bertema veritas yang menunjukkan gaya pipinya dan berak akademinya, yang dimana strategi ini juga membantukan brandnya juga untuk membangun prestis dan memperluas exposure dari industri fashion tersebut. Kemudian kolaborator antara built-in content. Sedangkan built-in content itu terlihat dari live selling resmi di Instagram dan TikToknya. Dalam sisi ini tuh khas menjelaskan detail bahan, ukuran, fungsi, produk, warna secara langsung. Hal ini juga menjadikan strategi efektif karena meningkatkan product knowledge konsumen, yaitu mendorong pembelian secara real time. Kemudian produk placement and usage-nya juga mereka tuh melalui foto OOTD-nya influencer tanpa promise agresif, sehingga tuh terlihat natural. Selain itu juga si produk usage-nya juga tuh produk yang ditampilkan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya seperti kita mau ke kampus, kerja, ataupun seminar, yang dimana strategi ini tuh akan membuat suatu konsumen itu percaya bahwa produknya itu nyaman, durable, dan cocok untuk aktivitas rutin. Nah, kemudian kesimpulannya adalah Dan Blank ini berhasil memenangkan pasar melalui konsistensinya pada konsep minimalis esensial. Karena sudah 10 tahun berpengalaman, 10 tahun bertahan. Kemudian juga kolaborasi yang kuat nih antara seperti Isyana Sarasvati dan keaktifannya dalam event besar memperkuat brand image si Dan Blank tersebut. Kemudian karena ada tips digital marketing juga melalui storytelling, live selling, membuat Dan Blank ini tetap relevan di tengah persaingan brand global. Nah, kemudian ini ada referensi yang digunakan berasal dari website resmi Dan Blanknya, terus blognya, serta media sosial resmi Dan Blank seperti Instagram dan TikTok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.